Ibadah keluarga malam ini ditayangkan dari kediaman keluarga Subandi, Pospelkes Pelayanan Aletheia. Pelayan firman adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Semarang, dan kiranya firman yang tertabur menjadi berkat dalam rumah tangga dan keluarga kita sekalian. Kami mengucapkan selamat beribadah. Mari kita bersaat teduh. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdiri. Kita memulaikan ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, baitnya yang pertama. Kidung Jemaat nomor 15, baitnya yang pertama. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kebersamaan dengan keluarga, kami mau beribadah kepadamu, dan kiranya ibadah ini berkenan di hadirat-Mu, dan dalam bimbingan Roh Kudus, kami juga menerima terang firman-Mu yang dibacakan, dan kami merenungkannya untuk bertumbuh dalam kasih-Mu. Amin. Dengan tetap berdiri, Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita membuka Alkitab kita dari surat Filipi pasal 4 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Surat Filipi pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan surat Filipi pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, saya mengangkat tema kedewasaan iman dan keteladanan. Berangkat dari tema itu, Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang kedewasaan iman, itu tidaklah ditentukan atau tidaklah diukur dengan surat CD ketika kita diteguhkan sebagai warga CD. Demikian juga surat perkawinan di saat kita menerima peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
bahwa bicara tentang kedewasaan itu berarti juga menunjuk pada adanya perubahan. Hal itu bisa kita bandingkan dengan surat Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 yang dikatakan demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Jadi ketika Paulus mengatakan bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Di sini Paulus berbicara tentang adanya satu perubahan perilaku, perubahan sikap, perubahan di dalam cara kita berpikir dan sebagainya. Dan ketika kita coba bandingkan dengan ayatnya yang ke-12 dari pasal yang sama, yaitu pasal 3, di sana dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi kedewasaan iman sekali lagi pertama-tama menunjuk adanya satu perubahan. Perubahan sikap dan sebagainya yang sudah saya katakan tadi, perubahan dari masa yang lalu, kemarin, kepada sesuatu dalam kehidupan di hari esok atau di hari-hari yang akan datang. Itu mengalami satu perubahan. Jadi bukan begitu-begitu saja, tetapi sekali lagi mengalami perubahan. Dan perubahan itu, Bapak Saudara, agaknya berjalan secara berkesinambungan atau konstan mengalami perubahan. Seperti kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-8 dan kita bandingkan dengan ayat pasal 3 ayat yang ke-16, di sana dikatakan begini, tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang kita tempuh. Jadi pengertian yang ada pada kita di dalam relasi kita dengan Kristus itu terus mengalami perkembangan, mengalami kemajuan, mengalami satu peningkatan yang pada akhirnya menuju pada kesempurnaan. Tentu, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesempurnaan yang dikatakan oleh Paulus bukanlah kesempurnaan yang benar-benar sempurna, tetapi paling tidak di dalam segala keterbatasan kita, kita memperjuangkan hidup dan kehidupan kita semaksimal mungkin, semampu kita melakukan apa yang semestinya, apa yang seharusnya, atau apa yang baik di mata Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kedewasaan iman itu jugalah menjadi dasar dalam perkawinan Kristiani. Jadi kalau kita bicara tentang keluarga, bicara tentang rumah tangga, maka semestinya kedewasaan iman itu menjadi dasar dari perkawinan kita. Bukan hanya sebatas bahwa usia kita dewasa dan sudah layak untuk melakukan sebuah perkawinan itu. Bukan sekedar itu. Bukan dewasa hanya sebatas usia, tapi juga dewasa di dalam iman. Karena Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti kita sama-sama menyadari bahwa kehidupan berumah tangga, kehidupan berkeluarga bukanlah satu perjalanan yang tidak ada masalah, tidak ada rintangan dan sebagainya. Masalah dan rintangan itu tentunya harus dihadapi di dalam kedewasaan iman.
Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua adalah bahwa kedewasaan iman itu juga seharusnya menjadi warisan kita sebagai orang tua kepada generasi kita. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara tentang warisan, maka seringkali warisan itu selalu dikaitkan dengan masalah harta benda. Atau bicara warisan selalu ditujukan kepada harta kekayaan. Juga kadangkala ada ungkapan, jangan engkau warisi anakmu dengan kekayaan, tapi warisi anakmu dengan ilmu pengetahuan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menurut saya, baik itu harta benda atau harta kekayaan, juga ilmu pengetahuan yang diwariskan itu sah-sah saja menurut saya. Hanya saja memang harta warisan dalam bentuk kekayaan itu akan juga menimbulkan kekacauan atau keributan di antara penerima warisan. Lalu, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya ada yang tertinggal ketika kita bicara tentang warisan, yaitu keteladanan. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa kedewasaan iman itu perlu diwariskan kepada anak-anak, itu bicara tentang keteladanan yang juga harus kita lihat di dalam kerangka mewarisi atau memberikan warisan kepada generasi penerus kita. Tentu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang dimaksud dengan teladan adalah suatu perilaku yang tertanam di dalam ingatan. Jadi bukan sesuatu yang diingat hanya dalam situasi dan kondisi tertentu, tetapi keteladanan adalah sesuatu perilaku yang tertanam di dalam ingatan anak-anak kita sampai mereka menjadi dewasa dan tua. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi tantangan di dalam kedewasaan iman, dan kedewasaan iman itu menjadi satu warisan bagi generasi kita seterusnya. Yang menjadi tantangan, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, persoalannya adalah tidaklah menjadi mudah, karena realitas hidup dan kehidupan yang sekali lagi selalu mengalami satu perubahan dan bersifat variatif, mengalami perbedaan-perbedaan di dalam setiap tantangan dan persoalan yang diperhadapkan kepada baik kita sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak, sebagai generasi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenyataan adanya tantangan, adanya persoalan tadi, itu sebenarnya memberikan tanda kepada kita bahwa kita tidak dapat melakukan pewarisan tentang kedewasaan iman dan berbicara tentang kedewasaan iman itu hanya di dalam upaya usaha kita sendiri. Jadi sekali lagi tantangan yang ada memberikan tanda kepada kita bahwa upaya-upaya yang kita mau lakukan itu tidak bisa dengan usaha kita sendiri. Itu sebabnya kita membutuhkan persekutuan dengan Tuhan. Hal itu bisa kita bandingkan dengan ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7 dari surat Filipi pasal 4 ini. Di dalam ayat 6 sampai 7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pada ayat 7 di sana dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ayat 6 sampai 7 Filipi pasal 4 ini mengatakan kepada kita atau menunjukkan kepada kita hal pendewasaan iman, dan mewarisi kedewasaan iman itu kita tidak bisa dengan kekuatan dan usaha-usaha kita sendiri, tanpa pertolongan dari Tuhan atau tanpa hikmat yang dari Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara soal tantangan tadi itu juga tergantung pada perspektif kita. Kalau kita memandangnya bahwa hal menjadi dewasa secara iman
atau menuju pada kedewasaan iman, juga dalam kerangka mewarisi kedewasaan iman tadi, itu kita lihat sebagai beban dalam kehidupan kita. Maka kalau kita melihat itu sebagai beban, maka tantangan itu menjadi penghalang bagi kita. Dan ketika itu kita lihat sebagai penghalang, seringkali kita berhenti dalam berupaya, dalam berusaha menuju pada kedewasaan iman dan mewarisi kedewasaan iman itu sendiri. Kita akan melihat itu menjadi satu penghalang dan menghentikan langkah-langkah kita. Jadi, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus memandangnya bahwa segala tantangan yang dapat menghalangi kita itu harus kita lihat sebagai pendorong atau motivasi, bukan menjadi beban. Nah, kalau kita melihat bahwa tantangan itu menjadi sebuah motivasi atau menjadi sebuah dorongan, maka kita akan melewatinya. Kita akan menuju pada kesempurnaan itu dan kita akan lebih mewarisi kedewasaan iman itu kepada generasi berikut. Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka sekali lagi bagaimana kita melanjutkan hidup dan kehidupan kita, baik secara pribadi, dalam kehidupan perkawinan, rumah tangga, dan keluarga. Maka hal kedewasaan iman dan keteladanan yang harus kita wariskan itu, maka itu harus kita kerjakan. Itu harus kita lakukan. Supaya di dalam kehidupan seisi rumah tangga dan keluarga kita di sana dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan. Kiranya firman ini mendorong kita untuk terus bertumbuh di dalam iman kita dan kita menjadi dewasa secara iman. Bukan hanya kita, tetapi juga anak-anak kita hidup di dalam kedewasaan iman. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sambut renungan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 384, baitnya yang ketiga. Anak-anak milik Bapa disertai diasuhnya, tangannya lembut dan kuat mencegah niat si jahat. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang mendorong kami untuk kami mengupayakan, kami mengusahakan semampu kami untuk menuju pada kesempurnaan melalui kedewasaan iman. Ya Tuhan, ya Bapa, maka melalui firman-Mu kami, mampukan kami untuk tidak melihat lagi bahwa hal itu menjadi beban dalam kehidupan kami. Tapi biarlah segala tantangan, segala persoalan yang ada mendorong kami, memotivasi kami untuk bertahan dan justru kami mampu melampaui segala pergumulan dan persoalan itu sehingga kami menuju pada kedewasaan iman. Bahkan bukan saja bagi kami tetapi juga bagaimana kedewasaan iman itu kami tularkan pada generasi kami seterusnya. Untuk itu biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dia tertanam, dia berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami secara pribadi, juga di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Dan ya Tuhan, ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi setiap kehidupan rumah tangga keluarga kami di tengah-tengah pergumulan tantangan yang kami hadapi. Kiranya dengan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, maka kami terus dikuatkan untuk menghadapi segala sesuatunya, secara khusus di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah kiranya pertolongan Tuhan
cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, membuat kami terus ada di dalam kewaspadaan tanpa kami menjadi takut. Tapi biarlah kami terus mewaspadainya sehingga kami selalu memperhatikan ketika kami ada dalam keramaian, maka kami juga selalu memperhatikan hal-hal yang menjadi protokol kesehatan bagi kami. Ya Tuhan ya Bapa, secara khusus kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga keluarga kami di dalam kesejahteraan hidup kami. Kiranya Tuhan, Engkau terus melimpahkan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah nama Tuhan selalu kami permuliakan di dalam setiap kehidupan pribadi, juga dalam rumah tangga dan keluarga kami. Kami berdoa secara khusus bagi keluarga Bapak Subandi di tempat ini. Biarlah kiranya Bapak Subandi di dalam menjalani hidup dan kehidupannya, di masa tuanya Tuhan terus memberikan kesehatan, Tuhan terus memberikan kekuatan kepadanya. Hal-hal yang menjadi pergumulan, persoalan yang dihadapi yang tidak terucapkan dalam keluarga ini, kiranya hikmat Tuhan terus menyertai Bapak Subandi di dalam menghadapi segala sesuatunya. Dan biarlah bersama dengan Tuhan, maka Bapak Subandi dan seisi rumah tangga keluarga ini dapat menghadapi persoalan-persoalan itu di dalam kedewasaan iman. Sehingga di tengah-tengah pergumulan itu, keluarga Bapak Subandi tetap dapat memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan. Dan kiranya Tuhan Bapa, berkat-berkat-Mu atas kehidupan keluarga Bapak Subandi, kiranya Engkau juga berkenan melimpahkannya dalam setiap kehidupan rumah tangga dan keluarga kami sekalian. Ya Tuhan ya Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan di Semarang, di kota Semarang, bahkan juga sampai di Kendal ini. Biarlah kiranya pemerintah kota Semarang menjadi bijak dan berkeadilan di dalam memperhatikan kehidupan kami sebagai masyarakatnya. Untuk itu biarlah pemerintah Semarang dari Bapak Wali Kota sampai kepada kepala-kepala desa atau Bapak Lurah, biarlah Tuhan berikan hikmat kepada mereka semua. Demikian juga masyarakat di sekitar, khususnya bagi keluarga Bapak Subandi, juga masyarakat yang ada di lingkungan di mana kami masing-masing berdomisili. Biarlah kiranya kami dapat menjalani kehidupan di dalam kebersamaan, nilai-nilai gotong royong itu dapat kami teruskan dan kami pelihara di dalam kehidupan bersama-sama di tempat di mana kami berada. Untuk itu Tuhan Bapa, kami menyerahkan setiap kehidupan kami di dalam penyertaan juga di dalam pimpinan Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang ada di Immanuel Semarang, yang juga ada di Aletea Kendal ini. Biarlah kiranya mereka yang sakit, mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan, bahkan Tuhan memulihkannya. Dan bagi saudara-saudara kami yang sedang berkesusahan, Tuhan berikan kekuatan sehingga mereka terus ada di dalam iman dan pengharapan, juga percaya mereka kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan Bapa, kami serahkan kehidupan rumah tangga keluarga kami di dalam pimpinan dan di dalam cinta kasih-Mu. Inilah doa kami, dan biarlah apa yang tidak terkatakan Tuhan menyempurnakan dan Tuhan menggenapinya. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menyerahkan persembahan syukur kita yang sudah kita siapkan bersama, dengan didasari apa yang dikatakan tertulis di dalam Alkitab Amsal, Kitab Amsal pasal 3
Kitab Amsal pasal 3, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Kitab Amsal pasal 3, ayat 9 sampai ayat 10 berkata demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 287B bait yang pertama sambil pundi-pundi kita edarkan. Kidung Jemaat 287B. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkah yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita bawa persembahan syukur ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, karena kami memberikannya kepadamu dengan sukacita. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan tetap berdiri, kita akhiri ibadah kita. Janganlah berbuat seperti itu, kata firman Tuhan. Taat dan setialah beribadah kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 451, baitnya yang pertama. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kasih karuniamu, pertolonganmu dan penyertaan Roh Kudusmu kiranya menyertai kami sekalian dari sekarang dan selamanya. Amin. 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 Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita berjumpa kembali pada hari Rabu mendatang. Ikuti protokol kesehatan dan jangan lupa pakai masker. Teriring salam dan doa dari keluarga Subandi. Selamat malam.